Oke, sahabat blessing semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron. Ya, jadi konfigurasi elektron itu menyatakan penyebaran elektron di dalam orbital dan pengisiannya itu berdasarkan tingkatan energi, mulai dari tingkatan energi yang terendah sampai yang tertinggi. Oke, kita bahas. Jadi banyaknya elektron pada setiap kulitnya itu dapat dinyatakan dengan menggunakan rumus 2 dikali N pangkat 2. Ya, dengan N ini menyatakan nomor dari kulitnya. Jadi kalau N bernilai 1, ini menyatakan kulit pertama banyaknya elektronnya itu adalah 2 dikali 1 pangkat 2. Itu sama dengan 2 kali 1 itu 2 elektron. Untuk kulit yang kedua, banyaknya elektron itu adalah 2 dikali N-nya 2 ya, berarti 2 pangkat 2. Jadi 2 dikali 4 itu sama dengan 8 elektron. Untuk kulit yang ketiga, banyaknya elektron itu adalah 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi 2 kali 9 itu dapat 18 elektron. Untuk kulit yang keempat, banyaknya elektron itu adalah 2 dikali 4 pangkat 2. Jadi 2 kali 16 itu dapat 32 elektron. Ya, dan seterusnya. Elektron ini nanti tersusun di dalam subkulit. Ya, jadi subkulitnya itu bisa saja subkulitnya S, P, D, F. Oke. Nah, kalau kulit yang pertama, subkulitnya itu hanya satu buah, yaitu 1S. 1 ini menyatakan kulit pertama. Ya, jadi kalau S, jumlah elektron maksimalnya itu adalah 2 elektron. Oke, jadi cocok ya, 2, di sini 2 elektron. Untuk kulit yang kedua, subkulitnya itu terdiri dari 2S dan 2P. Dengan S, maksimalnya itu 2 elektron, P, maksimalnya itu 6. Ya, jadi kalau 2 ditambah 6 sama dengan 8 elektron. Untuk kulit yang ketiga, subkulitnya itu adalah 3S, 3P, 3D. Ya, S maksimalnya 2 elektron, P 6 elektron, D 10 elektron. Jadi kalau kita tambahkan 2 tambah 6 tambah 10 itu sama dengan 18 elektron. Untuk kulit yang keempat, subkulitnya ada 4 buah. Ya, jadi 4S, 4P, 4D, 4F. S 2 elektron, P 6, D 10, F 14. Ya, jadi kalau kita tambahkan 2 tambah 6 tambah 10 tambah 14 itu sama dengan 32 elektron. Oke, untuk subkulit yang kulit kelima, ya subkulitnya ada 5 buah. Ya, jadi ini ada 5S, 5P, 5D, 5F, ada lagi 5G. Oke, untuk yang kulit keenam, ini sama ya, ada 6 subkulit. Tapi yang kita tuliskan hanya sebagiannya, jadi 6S, 6P, 6D, dan seterusnya. Oke, kemudian pengisian elektron itu berdasarkan dari tingkatan energi terendah. Ya, jadi pengisiannya itu mengikuti alur yang ini ya. Ini yang pertama, 1S, dilanjutkan dengan 2S. Oke, kemudian 2P, 3S, lanjut lagi 3P, 4S, lanjut lagi 3D, 4P, 5S. Kemudian ini lagi ya, 4D, 5P, 6S. Lanjut lagi ini 4F, 5D, 6P. Ini dilanjutkan lagi 5F, 6D. Ya, jadi kalau kita tuliskan urutannya itu adalah berdasarkan tingkatan energi yang terendah itu adalah 1S. Oke, selanjutnya 2S. Kemudian ini ya,
2P, 3S. Selanjutnya yang ini, 3P, 4S. Oke, selanjutnya yang ini ya, 3D, 4P, 5S. 3D, 4P, 5S. Oke, selanjutnya yang ini ya, 4D, 5P, 6S. Oke, lalu 4F, 5D, 6P, 5F, dan seterusnya. Oke, jadi sudah kita ketahui bahwa urutannya itu harus berdasarkan dari tingkatan energi terendah ya. Jadi kalau cara menghafalnya ya, jadi subkulit S ya hafalannya gini ya. Jadi S sekali, kemudian SP, SP, SP-nya 2 kali. Ya, jadi SP, SP. SDP-nya juga 2 kali. Ya, berarti SDP, SDP. Kemudian SFDP-nya juga 2 kali. Ya, jadi SFDP dan SFDP. S yang pertama, ya letakkan angka 1 di depannya. Ini S yang kedua, jadi 2S. S dan P angka depannya sama ya. Jadi kalau di sini 2, ini juga 2. Oke, selanjutnya S yang ketiga. S dan P angkanya sama. Selanjutnya S yang keempat. S dan P angkanya sama. Ini 4. Sebelum angka 4, angka 3. S yang kelima. S dan P angkanya sama. Sebelum angka 5, angka 4. S yang keenam, S dan P angkanya sama. Sebelum angka 6, angka 5. Sebelum angka 5, angka 4. S yang ketujuh, S dan P angkanya sama. Sebelum angka 7, angka 6. Sebelum 6, angka 5. Oke, nah untuk penentuan golongan, itu ditentukan dari pengisi elektronnya itu berhenti di subkulit yang mana. Ya, jadi kalau misalkan berhentinya di S1, berarti ini menyatakan unsurnya itu adalah golongan 1A. Kalau berhentinya di S2, ini golongannya 2A. Kalau berhentinya di P, itu harus ditambah dengan elektron pada subkulit S terdekat. Jadi kalau P tambah S-nya itu sama dengan 3, ini golongannya 3A. Kalau P tambah S-nya 4, ini golongan 4A. 5, ini golongan 5A. P tambah S-nya 6, golongan 6A. P tambah S-nya 7, ini golongan 7A. P tambah S-nya 8, ini golongan 8A. Nah, kalau berhentinya di subkulit D, itu harus ditambahkan dengan S yang terdekat, elektron pada subkulit S terdekat. Kalau D tambah S-nya 3, ini menyatakan golongan 3B. Kalau D tambah S-nya 4, ini golongannya 4B. D tambah S5, ini golongan 5B. Kalau jumlahnya 6, golongan 6B. Jumlahnya 7, ini golongan 7B. Jumlahnya 8 atau 9 atau 10, ini golongan 8B. Ya, jadi kalau dalam tabel periodik, golongan 8B itu ada 3 kolom. Kalau D tambah S-nya 11, ini golongan 1B. D tambah S-nya 12, ini golongan 2B. Ya, kalau berhentinya di 4F, ini namanya golongannya lantanida. Ya, kalau di 5F, ini golongannya adalah actinida. Oke, kita ke contoh soal saja ya. Nomor 1, tentukanlah konfigurasi elektron dan letak unsur di dalam sistem periodik dari unsur X dengan nomor atom 53.
Ya, jadi 53. Oke, kita isikan elektronnya ya. Jadi mulai dari sini ya, 1s2. Ya, habis itu 2s2. 2s2, selanjutnya 2p6. 3s2. 3p6. 4s2. 3d10, 4p6, 5s2, 4d10. Oke, kalau kita hitung jumlah elektronnya 2 tambah 2 tambah 6, 10. 2 tambah 6 tambah 2, 10. Jadi udah 20 ya. 30, 36, 38, 48. 48 mau menjadi 53, 5 lagi. Ya, berarti 5P5. Oke, jadi berhentinya itu di subkulit P. Kalau berhenti di subkulit P, penentuan golongannya harus ditambahkan elektron dari subkulit S terdekat. Ya, jadi ditambahkan dengan subkulit S terdekat. Oke, jadi 5 tambah 2. P tambah S-nya sama dengan 5 tambah 2, 7. Jadi kalau jumlahnya 7, berarti golongannya adalah golongan 7A. Ya, jadi ini adalah golongan 7A. Oke, periode menyatakan jumlah kulit. Ya, angka di depan ini menyatakan kulit. Ini kulit pertama. Yang ini kulit kedua. Yang ini 3, 3, 3 itu kulit ketiga. 4, 4, 4 kulit keempat. Yang ini 5 dan 5 kulit kelima. Ya, jadi periodanya adalah periode ke-5. Jadi ada 5 kulit. Kalau kita tuliskan konfigurasi singkatnya berarti K, L, M, N, O. K kulit pertama. Jadi jumlah elektron pada kulit pertama itu ada 2 buah. L kulit kedua. Jumlah elektronnya 2 tambah 6, 8. M kulit ketiga. Ya, jadi kulit ketiga. Jumlah elektronnya 2 tambah 6 tambah 10 itu 18. N kulit keempat. Ya, jadi kulit keempat yang ini ya. Kulit keempat 4s2, 4p6 dan 4d10. Jumlah elektronnya 2 tambah 6 tambah 10, 18. O kulit kelima. Yang ini kulit kelima. Jadi 2 tambah 5, 7. Ya, jadi kalau kita tambahkan 2 tambah 8 tambah 18 tambah 18 tambah 7, itu jumlahnya adalah 53. Oke, kita ke contoh kedua. 44Y. Oke, jadi kita tuliskan konfigurasi elektronnya ya. Sampai jumlah elektronnya 44. Jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Oke, sampai batasan sini ini sudah 36 elektron. Oke, berarti kurang 8 lagi. Kurang 8 lagi berarti 5s2 dan 4d. Ya udah 36, 38. 38 mau jadi 44. 6 lagi. Berarti 4d6. Penentuan golongannya berhenti di subkulit D, tambahlah dengan S terdekat. Ya, jadi 5 tambah 6. Jadi D tambah S-nya itu sama dengan 6 tambah 2, 8. Jadi kalau D tambah S-nya 8, berarti golongannya 8B. Ya, jadi golongan 8B. Oke, periode. Oke, periode kita melihat yang subkulit S ya. Jadi ini periode ke-5. Oke, kalau konfigurasi singkatnya ada 5 kulit. Berarti K, L,
M, N, O. K, kulit pertama, elektronnya ada 2 buah. L, kulit kedua, elektronnya 2 tambah 6, 8. M, kulit ketiga, elektronnya 2 tambah 6 tambah 10, 18. N, kulit keempat, ya, kulit keempat 4s2, 4p6, 4d6. Jadi 2 tambah 6 itu 14. Dan O, kulit kelima, ada 2 elektron. Oke, itu konfigurasi singkatnya ya. Kita ke contoh yang ketiga. Atom unsur Z dengan nomor atom 23. Ya, jadi 23 Z. Ya, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Ini sudah 20 elektron. Ya, jadi butuh 3 elektron lagi sehingga jumlahnya 23. Berarti 3D3. Oke, kembali ya, berhentinya di subkulit D harus ditambah S terdekat. Jadi D tambah S, 3 ditambah 2 itu 5. D tambah S5 berarti golongan 5B. Ya, jadi golongan 5B. Perioda menyatakan kulit. Ya, kita lihat subkulit S terakhir, berarti yang ini. Oke, perioda keempat. Kalau konfigurasi singkatnya berarti K, L, M, N. Ya, 4 buah kulit. 1, 2, 3, 4. Kulit pertama, elektronnya 2 buah. L, kulit kedua, elektronnya 2 tambah 6, 8. M, kulit ketiga. Ya, kulit ketiga 1, 2, 3 ya. Elektronnya 2 tambah 6 tambah 3 itu ada 11. Dan N, kulit keempat, elektronnya ada 2. Oke, dan contoh terakhir 17Q. Ya, jadi pengisiannya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Ya, ini jumlahnya sudah 12 ya, berarti 5 lagi. Berarti 3p5. Berhenti di subkulit P harus ditambah S terdekat. Jadi P tambah S terdekat. 5 tambah 2 itu 7. Ya, jadi kalau P tambah S-nya 7 berarti golongan 7A. Oke, periodanya kita lihat subkulit S terakhir berarti 3. Perioda ke-3. Konfigurasi singkatnya berarti K, L, dan M. Kulit pertama 2 buah elektron. Kulit kedua 2 tambah 6, 8 elektron. Kulit ketiga 2 tambah 5, 7 elektron. Oke, sekian untuk materi kali ini. Terima kasih.